Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita ngobrol di pagi hari ini untuk saling sharing. Ya, kita ngobrol bareng tentang kehidupan hari-hari, tentang lingkungan kita. Pagi ini suasana sejuk sekali di daerah saya. Daerah saya sejuk sekali dan masyarakat sekitar tetangga saya itu sedang musim panen kopi. Musim panen kopi karena daerah saya itu banyak orang yang bertani kopi. Teman-teman yang kebetulan daerahnya tidak terlalu jauh dari saya bisa tahu sendiri bagaimana keadaan di sekitar saya. Saya di daerah Silo, Jember Wetan. Daerah Jember Wetan dekat pegunungan Silosanen yang cuacanya sekarang itu agak masuk dingin ya. Jadi malam saja terasa dingin sekali itu. Bagi teman-teman yang mau bergabung di room ini, ayo kita ngobrol bareng. Terima kasih sudah bergabung. Oh, Samsin. Salah aku desin. Biar desin. Tak keluar desin. Oke desin. Samsin ongke masuk ke room. Bisa moyan. Mumpung ki sepen kak. Masuk ke room. Mumpung ki sepen kak di sini. Apa mangken usahan bian desin? Mumpung pada di Samsin ni. Hajian ni macam datang pun desin. Samsin. Hajian datang kok. Halo, selamat sudah bergabung teman saya. Alpukat Milo, selamat datang Alpukat Milo sudah bergabung dengan saya. Silakan muncul.
Alpukat Milo. Silakan masuk Alpukat Milo. Ada Nurmalina, Ibu Nurmalina, terima kasih sudah bergabung. Bagi teman-teman yang ingin bergabung dan kita sharing-sharing tentang bagaimana supaya kita bisa lebih berkembang di TikTok ini, akun kita sehat misalnya, dan banyak penonton serta banyak mendapatkan penghasilan. Ayo kita sharing-sharing yang lebih berpengalaman. Saya juga belajar ini, ingin lebih banyak tahu tentang TikTokan. Kalau ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Karena TikTok itu banyak sekali memberikan penghasilan dalam beberapa fiturnya itu. Cuma kalau kita tidak paham, tidak tahu, kita tidak bisa mengolahnya itu. Ya, jadi bagi teman-teman yang lebih paham, lebih banyak tahu tentang TikTokan, bisa sharing, bisa bagi-bagi pengalaman lah bagi kita di sini. Saya orang desa, orang gunung yang belum banyak tahu tentang TikTokan. Yang jelas kita ini niat bersilaturahim, karena dengan bersilaturahim itu janji Nabi Muhammad SAW itu rezeki kita diperluas oleh Allah dan umur kita diberikan keberkahan. Itu manfaat utama daripada bersilaturahim. Dan silaturahim itu di zaman sekarang bisa lewat medsos, salah satunya adalah dengan TikTok ini. Jadi teman-teman yang punya pengalaman seru, punya pengalaman yang bagus, terutama dalam dunia TikTokan, bisa sharing-sharing, bisa bagi-bagi ilmu dengan teman-teman yang bergabung di sini terutama. Ya, menurut yang saya terima dari teman-teman itu, salah satunya kita harus belajar terus untuk live streaming. Live itu memperkenalkan kita, memperbanyak teman, sehingga orang-orang banyak tahu. Karena di TikTok itu kelihatan penonton ya, kelihatan penonton, sehingga kita ini punya istilahnya dikenal oleh orang. Ketika dikenal oleh orang, banyak orang tahu tentang kita, apalagi kita bisa memberikan edukasi atau informasi yang menarik, maka akan ada reaksi dari teman-teman dan akan dilihat oleh TikTok dengan akun kita, otomatis bisa berkembang dan bisa banyak mendapatkan penghasilan. Saya rasa niat utamanya kita ini untuk bersilaturahim. Karena dengan bersilaturahim ada jalinan, ada pertemanan dengan teman-teman kita, sekaligus ada informasi yang bisa memberikan kita ini lebih maju, lebih berkembang. Dan itu merupakan bagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Serta dengan bersilaturahim, umur kita diberikan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena umur itu bukan berarti lama, bukan berarti banyak, tetapi nilai manfaatnya atau keberkahannya dalam kehidupan kita. Boleh jadi umur kita tidak terlalu banyak, anggaplah sekitar 50 tahun, tetapi manfaatnya luar biasa. Kalau kita contoh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umur beliau hanya 63 tahun. Tapi
Umur yang sejumlah itu luar biasa, bisa merubah dunia. Dan bisa dikenang sepanjang masa dengan perjuangan beliau, dengan dakwah beliau, dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau. Begitu juga kita. Boleh jadi umur kita tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak. Tapi bagaimana kita punya ilmu, bisa tersebar dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Nama kita dikenang oleh sejarah, ditulis oleh kita dengan tinta emas. Sepanjang masa kita akan selalu diingat oleh orang-orang karena jasa-jasa kita, karena ilmu-ilmu kita. Jadi untuk itu kita berusaha dengan silaturahim ini membangun sebuah komunitas kebersamaan dan pertemanan yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Menurut skill dan kemampuan kita. Setiap kita punya kemampuan. Apakah itu berupa ilmu pengetahuan yang macam-macam bidangnya. Apakah itu dengan harta kita yang kita miliki lalu kita sumbangkan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan. Atau dengan tenaga kita untuk bisa membantu orang lain ketika mereka membutuhkan tenaga kita. Kalau contoh sederhana barangkali di tetangga kita sedang membangun rumah, kita bantu. Apa yang bisa kita bantu? Mungkin mengangkat bata, mungkin mengolah semen, mungkin menggergaji kayu, mungkin menaikkan genteng. Itu bentuk kontribusi kita. Menjadikan tenaga kita ini berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk tetangga kita. Jadi secara umum kita bisa memberikan manfaat dan kontribusi kepada orang lain, itu bisa dengan ilmu kita. Kalau ada teman-teman yang punya ilmu pengetahuan tentang pertiktokan misalnya, tentang keahlian misalnya, tentang edukasi apa, tentang pertanian, perdagangan, atau tentang bisnis lainnya, ya kita bagi-bagi, kita sharing dengan teman orang, dengan orang lain, sehingga bisa lebih bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita. Kalau kita kebetulan diberikan rezeki lebih oleh Allah, lalu kita sumbangkan kepada mereka yang membutuhkan. Ada masjid yang sedang dibangun, kita sumbang. Misalnya kita sumbang keramiknya, kita sumbang catnya, kita sumbang pembangunan kebutuhan masjid yang lainnya. Itu adalah bentuk kontribusi kita kepada orang banyak. Harta kita nggak punya misalnya, ilmu kita nggak punya, untuk memberikan edukasi kita nggak punya misalnya. Kita kan punya tenaga. Ketika ada pembangunan masjid, madrasah, mushola, lembaga pendidikan atau fasilitas umum seperti tempat olahraga atau tempat bermain anak-anak di sekitar kita, ya kita bisa mengangkut batu, kita bisa nyapu. Apa saja yang bisa kita sumbangkan, apa saja yang bisa kita berikan, semua itu akan punya nilai manfaat tersendiri dan punya catatan khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perbuatan yang baik sekecil apapun itu terlupakan. Semuanya akan menjadi catatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan merasa minder, jangan merasa rendah karena kita tidak punya apa-apa. Segala sesuatunya itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diharapkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Bahasa hadis yang sering kita dengar adalah
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bukan karena ketampanannya, bukan karena kegagahannya, bukan karena kehebatannya, tapi orang yang lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Itu orang yang sebaik-baik orang. Manusia yang terbaik bukan berarti karena lebih tampan, lebih cantik, lebih gagah, lebih kece misalnya. Tapi orang yang terbaik adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apakah itu dengan tenaga kita, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan edukasi kita, atau yang mengajar ilmu itu sebagai pengajar misalnya. Atau dengan harta kita yang kita bisa sumbangkan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Karena ketika kita melihat tetangga kita, ada yang sedang membutuhkan, kita punya sedikit, kita bantu mereka. Dan tidak harus besar, tidak harus banyak. Serta tidak harus menunggu kita kaya untuk membantu mereka. Maaf kalau misalnya kita punya uang 100.000 misalnya. Bisikan membantu orang lain 20.000. 20.000 untuk kita sendiri, itu sudah nilai kemanfaatan yang luar biasa. Bagi kita pada saat itu mungkin 20.000 tidak begitu berharga. Tapi bagi orang lain yang sedang membutuhkan 20.000 itu sangat berharga. Dan itu yang membuat hidup kita menjadi bahagia karena kita sudah membahagiakan orang lain. Karena kita sudah menyenangkan orang lain saat mereka butuh. Dan lebih baik kita memberi kepada orang yang memang sedang butuh. Contoh misalnya ada teman kita mau pinjam uang. Kita memang sedang ada uang untuk bisa kita pinjamkan. Walaupun jumlahnya tidak banyak misalnya. Ada 500.000 misalnya yang dia pinjam. Kita tahu kondisinya dia, keadaan dia dalam keadaan butuh. Pada saatnya untuk membayar, kita tidak usah menagihnya, bahkan merelakannya. Itu yang lebih baik. Dan itu yang lebih menguntungkan. Kalau kita membantu kepada orang yang sebenarnya dia tidak begitu membutuhkan, itu kurang bernilai. Tapi orang yang sedang kondisi membutuhkan dan dia pinjam kepada kita, lalu kita bilang, kita sampaikan kepada dia, sudahlah, tidak usah diganti ya, ini pemberian saya ikhlas, nanti kamu tidak usah bayar. Wah, itu luar biasa itu, sangat menyenangkan sekali. Dari sana ternyata terbukti rezeki yang kita ikhlaskan kepada orang lain yang semestinya dia harus mengembalikannya, tapi kita merelakannya, itu akan diganti berlimpah-limpah, berlipat-lipat. Dan itu sebuah pertolongan seperti malaikat turun dari langit yang memberikan solusi terbaik kepada mereka yang sedang butuh. Karena ada orang memang dalam kondisi butuh, dia harus meminjamnya. Uang tidak punya, pekerjaan sedang tidak pasti misalnya, atau sedang kondisi bangkrut. Lalu kebutuhan setiap hari pasti, belanja di rumah, anak dan istri. Dari mana dia bisa dapatkan kalau pekerjaan sedang kolab, jatuh? Kemudian dia sendiri tidak punya tabungan, tidak punya pegangan uang. Sementara dia mau pinjam sama kita, lalu kita mengikhlaskan, merelakan. Itu seperti halnya orang yang sedang kehausan sepanjang masa, lalu diberikan air minum oleh kita sepuasnya. Tentu dahaga mereka akan hilang, dan itu akan dikenang. Mungkin 10 tahun yang akan datang, dia akan selalu ingat dengan jasa kita.
Dia akan bercerita, saya dulu dalam keadaan kepepet, saya dulu dalam keadaan sangat butuh. Saya pinjam ke teman saya, kemudian dia malah bilang ke saya, kamu tidak usah menggantinya, kamu tidak usah mengembalikannya lagi, sudah itu sedekah saya. Itu akan selalu diingat. Dan ingatan itu akan mengantarkan dia, akan mengiringi dengan doanya untuk kita. Sehingga dengan demikian doa dia lebih mustajab, lebih diterima oleh Allah karena memang kondisinya dalam keadaan susah, dalam keadaan butuh. Dan kebutuhannya itu termasuk kita penuhi. Itu doa yang lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita berdoa setiap hari belum diwujudkan oleh Allah, tapi melalui sedekah kita kepada teman kita yang sedang dalam keadaan butuh, lalu dia berdoa, lewat doa itulah barangkali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman jangan pesimis ya. Banyak cara untuk menjadikan doa kita ini dikabul oleh Allah. Salah satunya adalah membantu teman kita yang sedang membutuhkan. Dan kalau perlu kita ini banyak tahu tentang keadaan mereka. Tidak harus mencari tahu, tapi banyak tahu. Banyak tahu itu berarti kita membaca, kita meneliti, kita mendengarkan keadaan teman-teman kita, tetangga kita di sekitar kita. Siapa mereka yang betul-betul butuh. Dan kita bisa membantunya dengan rezeki kita. Itu yang membuat doa kita lebih terkabul dan hajat-hajat kita lebih cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doa orang-orang yang sedang susah, lewat doa orang-orang yang sedang butuh, lewat doa orang-orang yang sedang hatinya hancur karena terdesak kebutuhan. Jadi hatinya seseorang yang hancur dengan kondisi kehidupan, terhimpitnya masalah, itu doanya tembus. Benar teman, benar. Itu doanya tembus. Maka kita sangat beruntung kalau oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Apalagi kita bisa membantu. Setidaknya kita mendoakan teman kita yang sedang menyampaikan satu keluhan misalnya, beban hidupnya, lalu kita mendoakan supaya lebih cepat-cepat selesai, cepat-cepat diangkat oleh Allah. Itu minimalnya, paling tidaknya. Kita punya uang, misalnya dia butuh 500.000, kita punya uang 100.000 saja. Lalu kita bilang, ini mas, ini buat sampean. Berapa ini? Buat sampean sudah. Saya tidak bisa bantu kebutuhan sampean sejumlah yang sampean inginkan, tapi saya punya rezeki ini sedikit buat sampean juga. Wah, luar biasa. Itu rahasia Allah, dan tangan Allah berlaku untuk menolong kita, membantu kita. Barangkali pada saat itu kita hitung-hitungan 100.000 saya kasih, sementara saya masih butuh. Itu di hati kita bergolak pada saat itu. Tapi di sisi lain, di balik itu Allah akan memudahkan segala urusan kita. Allah membuka pintu rezeki kita dan Allah akan mengganti rezeki yang lebih banyak dari apa yang kita sedekahkan kepada orang lain. Itu kalau bersedekah berubah harta. Bersedekah melalui ilmu. Ilmu yang kita ajarkan bukan makin berkurang. Ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, edukasi yang kita berikan kepada orang lain bukan berarti kita makin bodoh, bukan. Gak ada ceritanya orang ngajar itu makin bodoh, malah dia makin pintar, makin terbuka ilmunya. Nah, karena kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka Allah akan mengajarkan ilmu kepada kita yang kita belum ketahui sebelumnya. Karena kita sudah membuat orang lain tahu, membuat orang lain pintar, maka Allah akan membuat kita
tahu. Membuat Allah kita menjadi lebih tahu, lebih pintar, lebih berilmu. Jadi ilmu beda dengan harta. Kalau harta dibelanjakan habis. Tapi kalau ilmu kita ajarkan bukan habis. Bukan kita menjadi bodoh. Tapi ilmu itu akan bertambah. Bahkan Allah akan mengajarkan ilmu yang belum kita ketahui sebelumnya. Itu tentang kontribusi atau memberikan manfaat sumbangsi kita kepada orang lain. Apalagi ilmu itu diamalkan oleh orang yang mendapatkan ilmu dari kita. Dipraktekkan. Itu ilmu yang bermanfaat, namanya ilmu nafi dalam bahasa hadis itu. Ilmu nafi itu adalah ilmu atau bekal yang bisa kita bawa sampai ke akhirat nanti. Sehingga Nabi pernah berkata, "Mata ibnu Adam in qata amalu." Kalau manusia ini meninggal dunia, maka semua amalnya putus. Putus artinya sudah dia tidak punya kewajiban melaksanakan ibadah lagi. Tidak ada ceritanya sudah orang meninggal. Tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa di bulan Ramadan, tidak ada perintah haji karena sudah meninggal. Illa bisa rasin. Kecuali 3 perkara ini yang kekal dan abadi sampai kita masuk ke liang lahat. Apa itu? Yang pertama adalah ilmu nafi'un. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang kita amalkan untuk kita sendiri. Dan ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, apalagi bisa dipraktekkan oleh orang lain. Selama ilmu itu kita ajarkan kepada orang lain. Selama ilmu itu dipakai oleh orang lain, dipraktekkan oleh orang lain. Selama itu kita punya deposito pahala nanti di akhirat. Ya, banyak riwayat menerangkan bahwa ada orang yang di alam kubur itu merasa kaget, kok saya dapat pahala begitu banyaknya. Padahal saya tidak melaksanakan ibadah atau pekerjaan ini. Kata malaikat, itulah pahala ilmu yang pernah kau ajarkan kepada orang lain. Nah, orang itu mengamalkan ilmu yang kamu ajarkan. Ini apa keuntungannya, keistimewaannya menjadi seorang guru, seorang ustadz, seorang pengajar kepada orang lain. Jadi maaf ketika kita mengajar ilmu, termasuk para guru, jangan berpikir tentang honor, jangan berpikir tentang gaji, jangan berpikir tentang akreditasi. Tapi berpikirlah bagaimana kita bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Karena bisa jadi nanti ilmu itu diamalkan oleh anak didik kita. Kita mendapatkan deposito pahala kelak di akhir. Kalau dibandingkan dengan akreditasi, dibandingkan dengan gaji kita, seberapa sih? Itu hanya untuk di dunia. Anggaplah kita dapat 4 juta sebulan misalnya. Sudah akreditasi. 4 juta kebutuhan kita berapa setiap bulan? Anak kita, istri kita. Yang jelas tidak cukup kalau dikalkulasi. Tapi kalau deposito pahala di akhirat nanti, itu banyak sekali, berlimpah ruah dan tidak pernah putus. Maka niatkan ketika kita ingin mengajarkan ilmu kepada kita, ini jadikan ladang ibadah, ladang pahala kita untuk kita nikmati kelak di alam akhirat. Itu yang kedua. Ketika manusia ini meninggal, maka amalnya putus, seluruh amalnya, kecuali yang 3. Yang pertama tadi ilmu nafi. Yang kedua, sedekah jariah. Pada saat di dunia kita bersedekah, kita menyumbang pembangunan musola, masjid, atau tempat-tempat pendidikan, dan sebagainya, atau fasilitas umum. Nah, pahalanya itu nanti bisa kita nikmati kelak di akhirat, walaupun kita sudah meninggal dunia atau ada di alam kubur.
Itu pahala kita waktu di dunia. Itu sedekah kita waktu di dunia. Itu amalan kita waktu di dunia. Jadi kita mendapatkan pahala di akhirat setelah apa yang kita dulu menyebarnya. Kita menebar benih dulu di dunia. Sekarang kita menuai hasilnya, yaitu berupa pahala. Dan pahala itu bisa menangkis siksaan di alam kubur dengan pahala kita, dengan sedekah kita. Sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Bala di dunia, bala di akhirat. Bencana di dunia, bencana di akhirat. Jadi supaya kita selamat dari beraneka macam bencana dan bala, maka banyak-banyaklah bersedekah. Dan sedekah itu menjadi obat. Ketika kita sakit dan ada rezeki kita, banyak bersedekah, itu menjadi obat. Dawu mardakum bisalakah, kata Nabi. Obati penyakitmu dengan banyak bersedekah. Bersedekah itu tidak harus banyak. Kita ada tamu, lalu kita keluarkan makanan, kita keluarkan minuman atau kopi. Niatkan bersedekah. Di samping menghormati tamu, tapi niatkan sedekah. Kalau ada tetangga kita yang sedang membutuhkan, kita sumbang sebagian harta kita, itu menjadi obat. Ada seorang pengusaha, dia malah memiliki rumah sakit ya. Saya tidak perlu sebut namanya. Dia punya rumah sakit dan dia pengusaha. Ketika dia sakit, dia bukan pergi ke rumah sakit. Dia bukan panggil dokter, bukan. Lalu dia keluarkan beras beberapa ton. Dia sumbangkan ke tetangga yang fakir miskin. Setiap kalau dia sakit, dia keluarkan beras, dia keluarkan sedekah. Itu sembuh penyakit. Padahal kalau dia mau pergi ke luar negeri untuk berobat, sangat amat mampu. Dia punya rumah sakit kok, dia tinggal panggil dokter. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia malah mengeluarkan sedekah. Berupa beras, beberapa ton, dan dia dibagikan kepada fakir miskin. Karena dia yakin dengan bersedekah itu menjadi obat. Dan penyakitnya ternyata sembuh. Tidak harus berobat, tidak harus pergi ke luar negeri, tidak harus pakai dokter. Ini obat yang mujarab. Dawu marbakum bis sedekah. Obati penyakitmu, sembuhkan penyakitmu dengan bersedekah. Sedekah jariyah itu akan terus mengalir pahalanya pada saat walaupun kita sudah berada di alam kubur. Ya. Kemudian yang ketiga, amalan yang kekal abadi sampai kita berada di alam akhirat itu adalah waladun saleh, punya anak yang saleh, punya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, hormat kepada bapak ibunya, dan sujud kepada Tuhannya. Anak yang soleh itu yang bagaimana? Yad'u, selalu mendoakan kedua orang tuanya pada saat orang tuanya sudah meninggal dunia. Bapak ibunya sudah meninggal, dia punya ilmu. Dia doakan terus. Ya, doa yang diajarkan dalam Al-Quran adalah Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Wali walidayya, dan ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan sayangi mereka berdua ya Allah sebagaimana mereka menyayangi kami semasa kecil. Ini doa yang diajarkan oleh Allah untuk orang tua, terutama orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan ini yang menjadi kegembiraan orang tua yang berada di dalam kubur, doa dari seorang anak-anak yang saleh.
Lantas kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mal mayyitu fi qabrihi illa kallarikil mutagawwis yantadhiru du'a min ahlihi. Orang yang meninggal dunia itu, teman-teman, berada di alam kubur itu seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Termegap-megap dia menunggu doa keluarganya. Jadi ditunggu oleh orang tua kita yang ada di alam kubur, doa kita ini, doa anak-anaknya terutama. Sehingga anak yang soleh itu bukan saja dia sendiri mendoakannya, bukan saja dia sendiri memohonkan ampun kepada Allah. Kalau boleh dia mengundang orang lain, tetangganya diundang. Minta sambung doa ya untuk orang tua saya yang sekarang sudah memasuki 41 harinya meninggalnya. Ibu saya, tolong sambung doa. Lalu tetangga membacakan doa, berupaya baca yasin, tahlil, lalu doa bersama. Bukan hanya minta sambung doa, tapi dia keluarkan sedekah. Berupa makanan, konsumsi, berupa berkat. Disedekahkan kepada orang lain. Apa enggak boleh? Ya boleh saja. Wong itu hartanya sendiri kok. Dan kita minta sambung doa dari orang lain, lalu kita memberikan sedekah. Dan diniatkan sedekahnya, pahala sedekah kita mengeluarkan makanan, jamuan untuk mereka yang ikut mendoakan orang tua kita, pahalanya kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita yang sudah berada di alam barzakh. Sangat gembira sekali orang tua kita ini. Ayo saya ajak, ini bukan dalil ya, bukan dalil, tapi saya ajak, ada satu riwayat. Satu riwayat dalam kitab itu pernah saya baca. Seorang ulama soleh bermimpi. Ada seorang perempuan yang di sekitar itu banyak orang sekali yang sedang berpakaian putih, rapi, kemudian sambil pegang oleh-oleh, nenteng oleh-oleh yang lain. Sedangkan ibu ini duduk di pojok, bajunya lusuh, kotor, dan tidak pegang apa-apa. Ditanya oleh ulama ini, ibu kok tidak kumpul bersama mereka? Mereka itu bajunya bagus, kemudian pegang makanan, oleh-oleh. Kata ibu ini, maaf Pak Yai, saya ini orang yang paling sengsara sekarang di alam barzakh. Kenapa? Saya punya anak sejak mulai nikah sampai saya sekarang meninggal. Itu tidak pernah mendoakan saya. Tidak pernah mengajak tetangga untuk minta sambung doa. Tidak pernah ada doa bersama dengan tetangga untuk saya. Makanya saya sengsara sekarang. Merana saya, susah saya bingung. Kata Pak Yai. Ibu dari mana? Oh, daerah saya di sini. Tolonglah Pak Yai sampaikan ke anak saya. Mungkin dia sedang lupa. Ini anak saya, namanya ini, daerahnya ini. Setelah itu beberapa hari ini Pak Yai nyari ini. Anak yang kata ibu tadi dalam mimpi. Dicari anaknya ini. Dicari di daerah yang sudah ditunjuk oleh, diberikan alamatnya. Tanya sama Pak RT, Pak RW-nya ternyata benar. Ada anak yang si fulan punya ibu meninggal dunia. Bertamulah ke sana. Di kiai ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya disampaikan namanya si fulan dari daerah A misalnya. Saya pernah bermimpi dengan seorang perempuan. Namanya Bu ini. Jawab si anak ini. Loh itu saya itu. Ya yang saya sampaikan. Saya melihat dalam mimpi itu ibunya sampean itu sangat susah, sangat sedih, sangat merana. Karena yang lain pakai baju yang bagus, punya tenteng, bawa makanan lengkap,
Sementara ibumu sudah bajunya lusuh, lagi jelek, kemudian tidak punya bekal apa-apa. Lalu dia minta ke saya untuk menemuimu karena kamu lupa katanya tidak mendoakan. Baru sadar nih anak, iya. Selama ini saya tidak pernah mendoakan orang tua saya, terutama ibu saya yang di alam kubur. Selama ini saya tidak pernah minta doa bersama dari orang lain, dari tetangga. Itulah yang membuat ibu saya sengsara. Menangis si anak ini. Menyesal dan minta maaf. Lalu dia memulai untuk mengadakan doa bersama. Dia undang tetangganya itu. Diberikan sedekah berupa jamuan, makanan, nasi dan sebagainya. Setelah beberapa hari, si Kiai ini mimpi lagi. Ternyata ketemu sama ibu itu lagi. Tapi keadaannya sudah berbeda. Kalau kemarin-kemarinnya si Kiai ini ketemu dengan ibu ini dalam keadaan pakaian lusuh, jelek, kemudian keadaannya sangat menyedihkan. Tapi sekarang bagunya bagus, terus bawa oleh-oleh banyak, dan suasananya riang gembira. Lalu dia berkata, terima kasih Pak Kiai, saya sekarang ini sudah merasa senang, saya sekarang sudah merasa lega, saya sekarang sudah merasa bahagia di alam barzah ini karena apa yang dilakukan oleh anak saya berupa doa, berupa baca Yasin, berupa Fatihah, berupa doa bersama dan sedekah memberikan makan kepada orang-orang yang membantu mendoakan saya, itu menjadi kebahagiaan saya. Itu yang menjadi suasana saya menjadi senang gembira di alam barzah. Nah, inilah teman-teman sekalian, bahwa ternyata orang yang meninggal dunia itu sangat menunggu doa keluarganya. Sangat benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, bahwa orang yang meninggal dunia itu seperti orang yang tenggelam di dalam lautan, termegap-megap menunggu doanya keluarga. Saya titip kepada teman-teman sekalian, jangan lupa mendoakan kedua orang tua kita, terutama yang sudah berada di alam barzah. Nah, doa anak soleh itu sangat ditunggu-tunggu oleh orang tua, sehingga orang tua punya kewajiban untuk menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang soleh, karena bisa diharapkan nanti doanya dari anak yang soleh ketika orang tua ini sudah meninggal dunia, meninggalkan alam yang sana. Itulah ya teman-teman sekalian, jadi sangat beruntung kita kalau kita punya anak soleh yang selalu mendoakan orang tua pada saat orang tua ini sudah meninggal dunia. Sangat beruntung orang-orang yang di dalam dunia ini gemar bersedekah dan membantu orang lain pada saat nanti kita sudah menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sangat beruntung orang-orang yang mengajarkan ilmunya dengan ikhlas, karena dia punya nilai pahala tentang ilmu yang diajarkan kepada orang lain sebagai deposito akhirat berupa pahala. Terima kasih teman-teman yang bergabung. Saya coba lihat satu persatu ya teman-teman ya. Terima kasih dengan Mbak Nur Laili Rizki yang sudah bergabung dengan saya, semoga mendapatkan kebahagiaan. Mama Nong, terima kasih Mama Nong sudah bergabung dengan saya. Terima kasih dengan Soma Wijaya, Bang Soma Wijaya bergabung dengan saya. Erna sudah bergabung dengan saya, terima kasih. Kemudian dengan Kompor Sitorus yang sudah bergabung dengan saya, terima kasih Kompor Sitorus. Kemudian Bulu Rindu, terima kasih Bulu Rindu sudah bergabung dengan kami. Terima kasih juga Samsin yang sudah bergabung dengan saya. Kemudian ada Alena Silmi ini.
bergabung dengan saya ASLM ini. Terima kasih juga dengan Padepokan Semar yang sudah bergabung dengan saya. Ada Gobe Andara yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Terima kasih dengan Istiqomah yang sudah bergabung dengan saya. Ada Munikadu yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih ya teman-teman. Ada T2 yang sudah bergabung dengan saya. Ada Baros yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada King Rimba. King Rimba. Terima kasih King Rimba. Ada Lim Ibrahim Hussein. Sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada Salam Interaksi. Bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada T2 yang sudah bergabung dengan saya. Ada Luka Lama bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada Samsung Pelita sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada Unsur 222227169. Terima kasih dengan Dra yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih dengan Saiful Syarif yang sudah bergabung. Terima kasih dengan ini tidak ada namanya ini bergabung dengan kami. Kemudian ada siapa lagi? Ada Reward sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada Ajat Sudrajat. Terima kasih Bang Ajat Sudrajat. Ada Sido Asih yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih Sido Asih. Terima kasih dengan Faisa 6245 yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada Ray yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih. Ada Mbak Novita yang sudah bergabung. Ada Alpukat Milo yang sudah bergabung dengan saya. Itu beberapa teman-teman yang sudah bergabung dengan saya. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kelancaran segala urusan kita, dan semoga keluarga kita diberikan kebahagiaan, kedamaian, sakinah mawaddah warahmah, dan anak kita semoga dijadikan sebagai anak yang soleh dan soleh. Mohon maaf ya kalau ada kata kalimat yang kurang menyenangkan, dan terima kasih pihak TikTok yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa live. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.